Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian Yudani, guru informatika di SMP Negeri 4 Kusan Hilir. Kali ini ingin menyampaikan inovasi pembelajaran coding dan kecerdasan buatan melalui dua platform visual berbasis blok, yaitu Scratch dan Blockly Games. Perkembangan teknologi digital di era abad ke-21 menuntut peserta didik tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga mampu menjadi pencipta atau kreator. Salah satu kompetensi penting yang perlu dikembangkan adalah kemampuan berpikir komputasional atau computational thinking, coding, serta pemahaman dasar kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Oleh karena itu, diperlukan inovasi pembelajaran yang menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik peserta didik. Karya inovasi ini mengintegrasikan pembelajaran coding dan konsep dasar kecerdasan buatan melalui dua platform visual berbasis blok, yaitu Scratch dan Blockly Games. Pembelajaran dirancang berbasis proyek atau project based learning dengan produk akhir berupa pembuatan game sederhana sehingga peserta didik dapat belajar secara aktif, kreatif, dan menyenangkan. Sebelum melaksanakan pembelajaran coding dan kecerdasan buatan, saya terlebih dahulu melakukan koordinasi dan diskusi bersama kepala sekolah. Dalam diskusi ini, saya memaparkan rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan menggunakan platform Blockly Games dan Scratch. Kepala sekolah memberikan dukungan penuh terhadap rencana ini, serta mendorong agar pembelajaran dilaksanakan secara kreatif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Dan mengikuti pembelajaran itu dengan senang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai pertemuan kita hari ini, alangkah lebih baiknya jikalau kita berdoa terlebih dahulu. Semoga pertemuan kita hari ini dapat dinilai ibadah lah. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, bubuhan pian dalam keadaan baik. Oke, lanjut. Pertanyaan berikutnya. Apakah Anda sudah mempelajari tentang materi yang akan dibahas pada kesempatan kali ini? Sudah belum belajar materi yang akan kita pelajari hari ini? Jawab saja jujur. Belum. Nah, kenapa jadi belum? Bubuhan pian itu mampu menunjukkan sikap percaya diri dalam bekerja sama dengan teman saat mengikuti pembelajaran. Makanya nanti bubuhan pian itu dibagi menjadi beberapa kelompok belajar, di situ bekerja sama, belajar mengemukakan pendapat. Nah, sekarang silahkan bubuhan pian lihat video yang Bapak tampilkan di depan. Apakah bubuhan pian pernah bermain game ini? Ada yang tahu apa nama gamenya ini? Nah, jadi bubuhan pian pernahlah terpikir, kenapa yulah karakternya itu bisa bergerak-gerak kayak itu Kenapa yuk? Pernah nggak terpikir, kenapa karakternya itu bisa bergerak? Kenapa kira-kira? Nah, bingung kan? Nah, itu masalahnya yang akan kita coba selesaikan hari ini melalui pembelajaran ini. Pada tahap ini, setiap murid bekerja sama dalam kelompok untuk menyelesaikan tantangan pada Blockly Games. Mereka berdiskusi, menyusun langkah-langkah, serta mencoba berbagai kemungkinan solusi agar karakter dapat mencapai tujuan. Yang level 2, gimana caranya? Belok kiri, kemudian bergerak maju, setelah itu belok kanan, lihat apakah berhasil. Oh, kurang, satu lagi bergerak maju, kita lihat sekarang. Tuh, 2, 3. Hore, tepuk tangan dulu. Satu perintah repeat until. Adakah yang tahu maksudnya repeat until itu apa? Repeat until maksudnya bergerak terus hingga garis finish. Ketika dimasukkan tadi, masukkan. Sinar memasukkan, kemudian kita lihat. Hore, berhasil. Silakan. Akan terjadi pintar. Nah, game over. Nah, sekarang bubuhan pian belajar bagaimana cara
Bagaimana cara membuat game yang serupa? Cara mengubah background macam mana? Cara mengubah background ada yang bisa? Nih, perhatikan backdrop. Kemudian kita klik yang ini, kita pilih yang blue sky. Nah, tuh berubah ya backgroundnya. Kemudian yang kucing ini, kucing imut ini kita sebut saja karakter. Kita sebut saja. Bagaimana cara menggantinya dengan karakter burung? Nah, caranya kita hapus dulu, ya kan? Kita hapus. Yes. Kemudian kita tambahkan karakter baru. Selanjutnya, setiap murid bekerja sama dengan anggota kelompoknya untuk membuat game sederhana menggunakan Scratch. Mereka merancang karakter, menyusun logika permainan, serta mengembangkan fitur secara bertahap. Itu sudah tenang. Nah, kita hapus. Mana delete? Kita hapus. Oke. Sebentar. Nah, ya kan? Ini bukannya digeser ke bawah. Melalui kegiatan ini, murid tidak hanya belajar coding, tetapi juga mengasah kreativitas dan kemampuan bekerja sama. Nggak bisa diubah. 1, 2. Kita lihat kelompok 5 di depan. Ternyata kelompok berapa? Kelompok 5. Oh, ternyata kelompok 5 maju. Oke, sekarang. Lain. Bisa dia, lihat. Next custom. Setelah itu Pikri, oke. Terpisah. Nah, seperti ini. Oke, sudah itu saja untuk yang pipa kita sambung minggu dah. Masih lanjut. Soal nomor 3. Apa fungsi cengge by 10 dalam skrip tersebut? Ayo, fungsi cengge apa? Kata Bapak tadi. Sekarang kita lihat siapakah yang menjadi peringkat 3. Oh, tepuk tangan untuk Fikri. Peringkat 3 Fikri. Kemudian Zahra dan kita sambut. Peringkat 1 kita siapakah? Woi. Dian ternyata. Terang saya pribadi sangat pertama memang tidak percaya gimana sih ini coding, kayak apa sih kecerdasan buatan ini. Tapi setelah mendengar apa yang Pak Julian tadi menyampaikan terkait masa lalu pembelajarannya, bagaimana penggunaan blocky games ya dengan apa tadi, saya rasa ini kayaknya sangat baik, membuat siswa aktif karena mereka membuat games, lalu kemudian dengan perintah-perintah petunjuk yang sudah ada. Jadi kayaknya sederhana tapi luar biasa memanfaatkan siswa ini. Awalnya saya juga sempat berpikir, toh ternyata pembelajaran coding itu sangat sulit untuk diajarkan. Tapi ternyata ketika saya melihat inovasi pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bapak Julian Yudayani, ternyata dia menggunakan Scratch dan blocky games. Ternyata siswanya sangat antusias belajar, bisa belajar tanpa harus mengetik kode yang rumit. Di pembelajaran itu saya lihat ternyata jadi lebih mudah, menarik, dan langsung bisa diterapkan. Apalagi berbasis proyek seperti membuat game, sehingga siswa jadi lebih aktif, kreatif, dan antusias saat belajar.